adik-adik, selamat pagi. Wah, hebat banget nih adik-adik. Pada pagi hari ini, adik-adik sudah siap semangat untuk ikut PIA pada pagi hari ini. Adik-adik semuanya hebat karena setiap minggu adik-adik tidak lupa untuk ikut kegiatan PIA. Kita selalu memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Hebat semuanya adik-adik. Terus semangat ya adik-adik dalam ikut kegiatan PIA setiap minggunya. Adik-adik juga jangan lupa untuk terus semangat berdoa kepada Tuhan. Minta sama Tuhan semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa bertemu secepatnya secara offline atau secara langsung di gereja adik-adik. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik persiapkan sikap doa yang baik. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Anak-anak PIA yang Bu Emi kasihi, sebelum anak-anak mengikuti kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersikap doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih atas rahmat yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan juga penyertaan Roh Kudus, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama di dalam mengikuti PIA secara online. Ya Bapa, dalam masa Prapaskah ini kiranya anak-anak selalu Kau berikan ketekunan di dalam berdoa dan selalu berbuat baik kepada orang tua dan sesamanya. Ya Bapa, kiranya menyertai anak-anak di dalam mengikuti PIA dari awal hingga akhir nanti. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu membimbing anak-anak kami. Demikian doa-doa dan harapan kami yang kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, bacaan Injil pada hari ini akan dibawakan dalam bentuk ilustrasi visual. Stay tune ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yesus kembali ke Bukit Zaitun. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, ia sudah berada lagi di Bait Allah. Orang banyak segera berkumpul, lalu ia duduk serta berkata-kata kepada mereka. Sementara ia berbicara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan sedang berzina dan menempatkannya di hadapan orang banyak. Guru, Kata mereka kepada Yesus, perempuan ini tertangkap tengah berzina. Taurat Musa mengatakan bahwa ia harus dibunuh. Bagaimana pendapat guru? mereka sedang menjebak dia supaya mengucapkan sesuatu yang dapat digunakan oleh mereka untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Mereka terus-menerus meminta jawaban. Sebab itu, ia berdiri dan berkata, "Baiklah, lempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi, hendaknya orang yang tidak pernah berdosa melempar paling dahulu." Kemudian ia membungkuk dan menulis lagi di tanah. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu menyelinap keluar seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, hanya Yesus sendirilah yang tertinggal dengan wanita itu di hadapan orang banyak. Yesus berdiri lagi dan berkata kepadanya, "Mana orang-orang yang menuduhmu? Tidakkah ada seorang pun yang menghukum engkau?"
Tidak ada, Tuan. Katanya. Maka kata Yesus, Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 orang. Yang pertama ada seorang wanita berdosa, yang kedua ada pencuri, yang ketiga ada gangster atau preman. Apakah mereka orang yang berdosa? Apakah hanya orang-orang tersebut saja yang berdosa? Apakah kita tidak berdosa? Kita manusia, kita semua adalah orang yang berdosa. Maka ketika kita berdoa, kita memohon ampun atas dosa kita, seperti pada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tandanya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, kita memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Adik-adik tahu nggak pepatah? Kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Bayangkan adik-adik, kuman yang ukurannya kecil sekali, di seberang laut, jauh sekali, justru kelihatan. Sedangkan ada gajah yang sangat besar di depan mata kita justru tidak kelihatan. Yang kecil jauh malah kelihatan. Yang besar dekat malah nggak kelihatan. Artinya, kita seringkali buta terhadap kelemahan dan dosa kita. Tapi kita sangat bisa melihat dosa dan kelemahan orang lain. Begitupun orang-orang yang ingin menghukum wanita berdosa tadi. Mereka semua, sama seperti kita semua manusia, tak luput dari dosa. Mereka mau menghukum wanita tadi dengan melempar batu. Tetapi ketika Tuhan berkata, hendaknya orang yang tidak pernah berdosa melempar paling dulu. Mendengar itu, orang-orang tidak ada yang berani melempar batu karena semuanya pastilah pernah berbuat dosa. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Karena Tuhan tidak menghakimi, Tuhan justru mengampuni kesalahan dan dosa orang-orang yang berdosa. Siapakah itu? Ya, kita semua umat manusia, tapi jika kita bersungguh-sungguh memohon ampun dan bertobat. Maka dari itu Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pinter semuanya, terima kasih ya sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan dengan semangat, dengan fokus. Nah adik-adik, apa yang adik-adik dapatkan hari ini, firman yang sudah disampaikan tadi, adik-adik jangan lupa untuk terapkan di kehidupan sehari-hari. Adik-adik juga boleh jika ingin menceritakan apa yang adik-adik dapatkan hari ini ke papa, ke mama, ke suster, ke saudara-saudara, ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa minggu depan kita masih akan bertemu secara online. Jadi adik-adik jangan lupa untuk siap-siap setiap hari Minggu kita akan memuliakan nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak pendamping Pia. Nah sekarang adik-adik kita akan berdoa untuk doa penutup. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mengikuti Pia. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Semoga anak-anak selalu bahagia dan bersukacita di dalam sehari-harinya.
Mari kita berdoa anak-anak. Kita berdoa, doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pujian-pujian yang telah kami terima di dalam mengikuti PIA pada pagi hari ini. Biarlah apa yang telah kami terima ya Tuhan, menjadikan anak-anak kami untuk semakin menjadi anak-anak yang selalu penuh kasih, sehingga apa yang telah diterimanya pada kesempatan pagi hari ini akan bermanfaat untuk pertumbuhan iman anak-anak. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan dan kasih Bapa buat anak-anak kami. Biarlah doa-doa ini Tuhan hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti.